Halo semuanya, kali ini saya mau berikan kabar baru yang berjudul Conte, Zidane, dan kandidat terbaik untuk menjadi bos PSG selanjutnya. Langsung aja ke beritanya. Christophe Galtier kemungkinan besar tidak akan menjadi pelatih Paris Saint-Germain tahun depan. Dia seperti setiap orang yang bekerja di Parc des Princes dibebani dengan ekspektasi yang tinggi, dan seperti banyak orang sebelumnya, dia sederhananya belum pernah bertemu mereka. PSG sudah tersingkir dari Liga Champions dan sedikit terpeleset di Ligue 1. Jadi untuk kedua kalinya dalam beberapa musim, PSG kemungkinan akan menemukan diri mereka dalam pemburuan manajer baru musim panas ini. Pada titik ini, orang Paris telah mencoba segalanya. Mereka telah mempekerjakan 6 pelatih berbeda dalam 12 tahun, masing-masing dengan jenis yang sedikit berbeda. Tapi semuanya datang ke klub dengan silsilah Eropa tertentu. Menginginkan seorang manajer mapan bukanlah konsep baru. Anda akan berharap bahwa PSG pergi untuk satu, tapi sekarang lebih dari sebelumnya, mereka perlu membuat janji yang tepat. Bagaimanapun, ini bisa menjadi musim panas perubahan yang nyata di Paris. Neymar dan Lionel Messi sama-sama bisa pergi, sementara Kylian Mbappe tampaknya akan pergi pada 2024. Maka musim berikutnya harus kuat cikanya untuk menunjukkan bahwa PSG dapat mencapai sesuatu di era baru. Lantas siapa yang bisa diberi tanggung jawab memimpin era baru ini? Dengan mantan pemain favorit Thomas Tuchel yang sekarang tampaknya menuju Bayern Munchen, gua melihat pesaing utama di bawah ini. Zidane mungkin telah menunggu salah satu dari dua pekerjaan sejak ia meninggalkan Real Madrid pada tahun 2020, PSG atau Prancis. Daftar teratas dilaporkan adalah penunjukan tim nasional Prancis. Itu semua masuk akal dan masih demikian. Namun di Deschamps menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya tetap memimpin tim nasional hingga setidaknya 2026. Sergio kemungkinan akan mengambil pekerjaan itu suatu hari nanti, mungkin untuk siklus Piala Dunia 2030, tapi tidak bisa hanya duduk-duduk sampai saat itu. Untuk saat ini PSG sepertinya cocok kredensial Zidane sebagai manajer sudah mapan sekarang. Ia sukses di jajaran pemuda Madrid dan memimpin tim senior meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Dia mengambil ruang ganti yang penuh dengan bintang dan ego dan menyalurkannya ke dalam satu mesin sepak bola. Jika ada yang tahu cara mengolah dana besar, itu dia. Dan itulah bagian dari tugas PSG. Para pemain ini tidak ada untuk dikembangkan sebaliknya, mereka perlu diatur, dikerahkan dengan cara yang benar oleh seorang manajer yang dapat mengatasi kepentingan megabintang yang sering bertentangan. Zidane kemudian ideal ditambah dengan hubungan persahabatannya dengan Qatar, dan Zidane apakah menjadi kandidat ke atas. Antonio Conte berbicara tentang karakter yang akan dihormati. Seperti yang baru-baru ini diketahui, Tottenham tidak ada ruang untuk negosiasi di ruang ganti Conte. Orang Italia menjadi semakin otoriter selama masa jabatannya di London Utara, dan pada saat penulisan pada dasarnya memberontak secara terbuka melawan Dewan. Itulah sisi negatif dari Conte, tetapi hal positifnya mungkin sepadan. Mantan bos Chelsea dan Inter ini adalah ahli taktik dan pemenang serial yang brilian. Ia memiliki rekor luar biasa di sepak bola domestik dan formasi 3 back tengahnya yang telah dicoba dan diuji
harus cocok dengan skuad PSG. Mungkin pihak ini membutuhkan karakter yang tidak masuk akal. Conte adalah definisi yang sangat dari itu. Di lapangan tampaknya menjadi pertandingan yang sempurna. Jika pemilik dapat membantu Conte, senang dan itu adalah besar. Jika maka ini semuanya akan berjalan lancar. Marcelo Gallardo adalah legenda Argentina. Dia adalah pesepak bola yang bagus dan playmaker sentral untuk River Plate dalam 3 kesempatan terpisah. Setelah kali yang gemilang, Gallardo sukses besar sebagai bos River dan menyelesaikan masa jabatannya dengan 22 gelar sebagai pemain dan pelatih untuk tim Argentina. Pria asal Argentina itu sudah mengetahui sedikit tentang PSG. Dia menghabiskan gabungan 5 tahun di Ligue 1 bermain untuk PSG dan Monaco. Gallardo juga melatih melawan Parisien dalam pertandingan persahabatan antara PSG dan Lens All-Star di bulan Januari. Kontes itu merupakan uji coba bagi seorang manajer yang telah lama mendapatkan kepindahan ke sepak bola Eropa. Gallardo adalah masalah fleksibilitas taktis dipaksa untuk menghadapi lanskap sepak bola Argentina yang terus berubah. Dia ingin timnya bermain cepat, menekankan pertukaran cepat dan vertikalitas. Namun, dia mungkin tidak cocok untuk pekerjaan puncak di Parc des Princes. Gallardo menuntut tekanan tinggi dari timnya, sesuatu yang mungkin dibenci oleh bintang-bintang PSG. Dia juga tidak memiliki kredibilitas Eropa. Tetapi dengan dukungan vokal dari orang seperti Pep Guardiola, kemungkinan besar Gallardo akan sukses jika dia mendapatkan pekerjaan besar di benua itu. Luis Enrique. Inilah pemukul berat lainnya. Luis Enrique harus membereskan kekacauan di Barcelona, mengambil alih kepemimpinan 2 tahun setelah Pep Guardiola mengundurkan diri. Tata Martino kurang beruntung dan Blaugrana membutuhkan manajer baru untuk menangani skuad yang diremajakan. Luis Enrique menavigasi perayaan itu dengan cukup mulus. Memang dia memiliki Neymar, Messi, dan Luis Suarez di sisinya, tapi kemenangan treble tidak mudah didapat. Mantan gelandang Barcelona itu terlihat betah di Camp Nou, cerdik secara taktis tanpa menjadi sombong. Dia tahu bagaimana mendapatkan yang terbaik dari bintang-bintang tanpa mengakal kebiasaan kreatif mereka. Blaugrana juga sangat solid dalam bertahan selama masa jabatannya, dan dia pergi setelah damai setelah 3 tahun. Dia menyukai 4-3-3 tetapi menghargai jenis transisi cepat yang bisa menguntungkan pemain seperti Mbappe dan Messi. Memang meski menjadi pelatih Spanyol yang mengolah tim terbaik Spanyol dan tim nasional Spanyol, Luis Enrique bukanlah seorang loyalis tiki-taka. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sudah ada sebelumnya dengan Messi dan Neymar, dan Enrique bisa menjadi rekrutan yang bagus. Ruben Amorim Sporting bukan lagi rahasia tersendiri. Pria berusia 39 tahun itu dengan cepat menjadi salah satu pelatih yang paling dicari di sepak bola, dan kesuksesan baru ini melawan Arsenal di Liga Eropa membuat stoknya terus meningkat. Amorim inovatif secara taktik, lebih milih formasi 3-4-3 terorganisir yang menekankan tinggi dan menghasilkan sedikit peluang. Di sisi lain, selama 2 tahun di Sporting, sang manajer telah mengembangkan dan kemudian menjual bakat-bakat seperti Nuno Mendes, Matheus Nunes, Gio Vallinha, dan Pedro Porro. Semua pemain itu sekarang menjadi starter di Inggris dan Prancis. Khususnya Amorim memiliki rekor luar biasa melawan klub besar lainnya, membangun reputasi sebagai manajer pertandingan besar,
bahwa dia sedang dikaitkan dengan pekerjaan Tottenham tidak mengherankan. Perbandingan yang sering diotakkan dengan Jose Mourinho mungkin sedikit tidak akurat, tetapi mengingat inovasi dan keinginan untuk menang, mudah untuk melihat kemiripan dengan The Sebastian. Mourinho muda akan menjadi penunjukan yang menarik di Paris. Jose Mourinho, atau alternatifnya mereka bisa keluar dan mendapatkan yang asli. Ini adalah ide yang sekaligus menakutkan dan memikat. Mourinho telah melakukannya di Italia, Spanyol, dan Inggris. Mengapa Prancis tidak bisa menjadi yang berikutnya? Mengapa PSG tidak melewatkan kesenangan al-Ham modern yang ekspansif dan mengejar pelatih yang akan menangkap pertandingan sepak bola? Mourinho di PSG tidak akan cantik. Dia bukan orang yang menyukai kemewahan dan kemewahan Paris. Dia tidak akan mengelak pada nama-nama besar sepak bola yang menarik. Namun dia tetap menjadi salah satu manajer terbaik di dunia yang dengan dukungan yang tepat dapat melakukan hal yang luar biasa dengan grup ini. PSG memiliki bek tangguh yang disukai Mourinho dan dengan kemiliteran diganti dari orang seperti Marquinhos dan Marco Verratti, pemain Portugal itu pasti bisa membuat timnas setuju bahwa dia memainkan sepak bola defensif adalah semacam mitos. Sisi Real Madridnya sendiri adalah bukti bahwa Mourinho dapat menyatukan tim penyerang yang dominan. Dia pasti bisa bekerja dengan baik. Selain itu, kegemaran Mourinho untuk sepak bola piala menunjukkan bahwa kesuksesan Eropa mungkin ada di kartu. Tentu saja ada masalah persona. Mourinho mungkin terlalu besar egonya untuk Paris. Tetapi untuk waktu yang singkat, dia akan membuat mereka bersaing di semua lini. Thiago Motta. 3 tahun lalu, Thiago Motta berbicara tentang formasi 2-7-2 dan diejek oleh internet. Sekarang dia memainkan 4-2-3-1 yang sangat efektif di bloknya dan membimbing tim Italia melalui musim Serie A yang terhormat. Motta adalah orang yang terlambat berkembang di lapangan, tidak pernah menjadi bintang di Barcelona, tetapi terus menjadi pemain sangat-sangat penting di Inter dan kemudian PSG karena kecerdasan taktis dan kemampuan passingnya. Sifatnya yang tenang dan membaca permainan membuatnya siap untuk menjadi manajer yang sukses. Dan sejauh ini dia memenuhi tagihan itu. Motta telah berganti pekerjaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir, tetapi telah mengembangkan pendekatan taktis yang menyenangkan. Mantan pendukung PSG ini menyukai timnya untuk membangun lini belakang dan bermain ke depan secepat mungkin. Timnya tercekik di tengah lapangan dan pada gilirannya sudah memainkan umpan-umpan panjang di belakang. Jenis sistem yang akan sempurna untuk Mbappe. Dia baru berusia 40 tahun dan belum cukup membuktikan dirinya sebagai ahli taktik bertahan, tapi gaya progresifnya bisa membuat keajaiban di PSG. Mengingat dia berada di sana selama hampir 7 musim dan memenangkan 19 trofi, dia juga memiliki koneksi yang cukup dengan klub untuk mendapatkan dukungan fans juga. Carlo Ancelotti, PSG telah berada di sini sebelumnya, tetapi semua terasa seperti urusan yang belum selesai. Ancelotti baru saja memasuki alur penunjukan ketika diminta untuk bergabung dengan Real Madrid pada Mei 2013. Pria Italia itu telah menjadi manajer PSG selama 15 bulan, memimpin tim Paris dengan tampilan baru. Mereka memenangkan Ligue 1 selama musim pertamanya bertugas dan kalah dari Barcelona di Liga Champions karena gol tandang. Tim itu penuh potensi dipelopori oleh Zlatan Ibrahimovic dan Ezequiel Lavezzi.
dan didukung oleh kreativitas Javier Pastore, kecepatan Lucas Moura, dan soliditas Thiago Silva. Singkatnya, itu adalah tim yang sedang naik daun. Generasi itu telah berpindah dan mungkin Ancelotti harus mendapatkan kecepatan dengan yang baru. Sementara Messi dan Neymar lebih dari mapan. Ada banyak bintang muda di samping dengan lebih banyak lagi yang akan datang musim panas ini. Gaya Ancelotti semacam santai, percaya hal bergantung pada kualitas teknis daripada pola bermain akan cocok dengan kelompok kreatif sempurna. Dia tampak tidak disukai dari Madrid dan bisa dipecat jika dia gagal menangkan Liga Champions. Jika itu masalahnya, dia akan tersedia untuk mengambil alih musim panas ini. Olivier Glasner. Dan sekarang untuk wildcard. Glasner telah dikaitkan dengan kepindahan dari Eintracht Frankfurt sejak dia memimpin klub tersebut meraih kejayaan di Liga Eropa tahun lalu. Lazio itu positif dalam masa jabatan campuran di Jerman. Formasi 3-4-3 miliknya tidak selalu kondusif untuk kesuksesan domestik dan Frankfurt saat ini duduk di urutan ke-6 di papan atas Jerman, 6 poin di luar dapat Liga Champions. Tapi ada banyak hal yang disukai di sini. Glasner adalah produk dari sistem Red Bull dan telah membawa beberapa hak dari prinsip tersebut ke manajemen. Meski timnya tidak selalu menekan tinggi, mereka tetap menghargai permainan langsung dan vertikal dengan dua pemain kreatif di belakang ganda Colomani yang dinamis. Sangat mudah untuk membayangkan sistem serupa bekerja dengan lancar dengan Mbappe. Frankfurt pada gilirannya adalah tim pencetak gol yang sangat bagus, dan meskipun mereka bisa sedikit bocor di belakang, Glasner telah mengubah mereka menjadi tim yang mampu bersaing dengan beberapa mata baik Eropa. Itu bisa diterapkan di papan atas Prancis. Itulah kabar terbaru. Semoga kalian yang nonton video ini suka sama beritanya. Terima kasih.